untuk film Dopamin persembahan dari Star Vision dan Karuna Picture. 1, 2, 3. Wow, ini dia Dopamin 13 November 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Dalam hitungan 3 Pak, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wow, ini dia eksklusif poster dari film Dopamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pastinya sangat bangga dan bahagia bisa terlibat di film Dopamin ini. Terima kasih banyak untuk Pak Parwes atas kepercayaannya, buat Mas Ted yang sangat luar biasa, karena salah satu kayak bucket list juga kayaknya ya, bisa didirect sama Mas Teddy. Apalagi di film ini kan spesial karena Mas Teddy juga nulis juga gitu. Dan kayaknya kalau ditanya teman-teman Gen Z kita juga, salah satu wishlist paling atas juga pasti Mas Teddy gitu. Setuju sih, setuju. Ya kan, gitu. Jadi pas bisa dikabarin pertama kali kerja sama dengan Mas Teddy itu lumayan unik gitu, karena nggak lama setelah kita menikah gitu, nggak lama setelah menikah terus akhirnya dikabarin untuk meeting pertama kali waktu itu di Star Vision bareng langsung sama Pak Parwes dan Mas Teddy. Pas denger ceritanya, terus gimana filmnya akan punya konsep yang sangat menarik gitu, langsung ya nggak pikir panjang sih untuk ya udah yuk kita langsung syuting gitu, langsung syuting sekarang. Dan aku seneng banget sih karena karakter Malik dan Alia tuh bisa jadi ya cerminan antara aku dan Shenina gitu, karena kita sama-sama di awal-awal pernikahan, gimana cara kita untuk beradaptasi satu sama lain gitu. Dan ini apa ya, bisa jadi apa ya, cerminan ujian kehidupan nyata gitu loh buat aku sama Shenina gitu. Kita ngelihat gimana kalau dunia tuh ya benar-benar bisa jadi tempat yang mungkin nggak kita sangka-sangka gitu, dan kita harus bisa siap untuk menerimanya, kita harus bisa ngelaluin itu bersama-sama. Dan itu yang aku sangat suka sih dari gimana Mas Teddy ngebuat karakter Malik sama Alia gitu, yang menurut aku bisa jadi kayak apa ya, ya pedoman buat teman-teman gitu, kira-kira gimana cara untuk bisa nyelesain masalahnya selalu bareng-bareng sama pasangan gitu. Ya, yang tadi seperti Mas Teddy sampaikan kan ada, wah gue stretch nih Angga Yunanda nih gitu ya, dengan acting dan juga teknis nih. Gimana lo beradaptasi dengan itu? Wah, berat. Tantangannya berat banget sih, karena pertama karakternya juga sangat challenging, terus pendekatan kameranya juga salah satu yang baru buat aku dan Shenina juga pastinya gitu. Karena kalau misalnya kalian teman-teman yang awam mungkin lensa 25 sama 32 itu kayak oke gitu, maksudnya belum terlalu tahu kira-kira emang apa sih perbedaannya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat langsung gitu di lokasi syuting, kamera itu bisa banget ada di depan mata kita gitu loh. Jadi bayangin di situasi yang mungkin lagi cukup intens gitu, dengan kamera yang ada di depan muka, kan kadang-kadang gugup ya, kayak gimana nih caranya untuk bisa tetap fokus gitu. Tapi ternyata seru dan menyenangkan, dan itu mungkin yang bisa jadi bikin tambah ambience tegangnya. Kayak berasa gitu tegangnya, karena apa ya, pengalaman yang sangat berbeda gitu. Dan itu yang sangat aku suka sih, benar-benar bisa nge-stretch performance aku gitu di film Dopamin, karena kayak ada next level lagi gitu di film ini. Dan itu yang sangat aku harap bisa ditonton nanti sama teman-teman semua gitu, karena benar-benar menyenangkan sih, filmnya seru. Siap, Angga Yunanda, terima kasih. Seperti Angga, kalau misalnya kerja sama Mas Ted itu adalah salah satu list director aku, siapa yang pengen aku kerja sama. Awalnya sih aku mikirnya, aduh kayaknya kalau misalnya suatu saat aku kerja sama idola aku, itu bikin aku deg-degan, terus aku takut nggak bisa ngelakuin apa yang dia minta atau gimana, karena aku pikir Mas Ted itu awalnya orangnya yang galak gitu. Iya, yang serem gitu loh, kayak dia orangnya dingin, serem, kayak senggol bacok gitu. Ternyata setelah bekerja bersama, iya kan, serem banget. Ternyata setelah bekerja sama berbanding terbalik. Aku bahkan bisa berdiskusi sama beliau benar-benar kayak belak-belakan, bahkan kayak udah nggak ada batasan lagi. Kayak aku kalau misalnya mau ngobrol sama Mas Ted udah kayak udah apapun, pakai bahasa apapun dia pasti mengerti. Terima kasih Mas Ted. Terus di luar dari itu
memang dari awal kita meeting pertama kali, kebetulan aku meetingnya itu udah langsung sama Angga sekalian. Jadi aku, Angga, Pak Parwes, sama Mas Ted itu udah bertemu bareng-bareng tuh langsung. Terus memang waktu itu tuh kita habis nikah, kita umroh, terus langsung ditawarin job ini. Jadi ini adalah pekerjaan pertama kita setelah kita menikah. Oh, undangan dong. Jadi setelah jadi suami istri ini pekerjaan pertama bersama nih ya. Bersama, terus langsung bersama sama suami sendiri. Super duper nyenengin. Rezeki rumah tangga ya. Kayaknya. Jadi aku berterima kasih sekali kepada Pak Parwes sama Mas Ted sudah memilih aku sebagai Alia. Terus di meeting itu aku inget banget Mas Ted menjelaskan semuanya lah, sinopsisnya, ceritanya akan seperti apa. Satu hal yang aku paling ingat adalah dia ngomong, gue tuh pengen karakternya Alia itu alpha female gitu. Menurut aku sih tipis-tipis alpha female sih. Tapi tipis aja. Nah kalau Alia tuh kayaknya gimana Mas Ed? Kayaknya alpha banget. Dia ngalpha banget. Bener-bener alfanya tuh mentok gitu. Jadi aku lumayan harus beradaptasi karena ada beberapa part di mana aku harus diskusi dengan Malik yang diperankan oleh Angga itu lebih menggebu-gebu daripada Sheina yang aslinya gitu. Kalau Sheina yang asli tuh lebih ini gitu. Kalau saya Alia tuh lebih tegas gitu. Tapi aku banyak belajar banget sih dari karakternya. Bahkan pertama kali aku nonton teasernya kan ada dialog yang Alia tuh bilang apapun yang terjadi kita harus terus sama-sama ya gitu. Itu tuh jadi perbincangan aku sama Angga banget. Bahkan di luar dari, maksudnya di luar pekerjaan. Iya, di luar pekerjaan itu tuh akhirnya kita berdiskusi bahwa oh ya sebagai pasangan, apalagi kita baru banget menjadi suami istri, dialog yang cuma satu kalimat itu bisa jadi kepikiran banget buat kita bahwa segala jenis masalahnya, apapun yang terjadi di depan, apapun itu lika-likunya tuh emang kita tuh harus ngadepinnya tuh bareng-bareng ya, kayak Alia dan Malik lakuin gitu. Jadi ditimpa masalah segimanapun kita harus selalu sama-sama. Itu aku banyak belajar juga sih dari karakternya. Jadi kadang kayak suka kayak bertapa dengan diri sendiri, baca dialog sendiri tuh aku kayak banyak banget ya karakter yang disampaikan, dialog yang disampaikan karakter Alia itu bikin aku tertegur gitu. Jadi malah belajar ya. Iya, jadi malah belajar, tapi happy banget sumpah, syutingnya super duper menyenangkan. Filmnya juga hasilnya menyenangkan. Tadi aku super happy banget ngelihat trailernya. Aku di per detik keberapa aku udah megang Angga tuh bilang bagus banget trailernya. Aku bangga. Ntar jangan iri, bilang pegangan kok pada iri. Ya udah kok boleh berpegangan. Iri. Iya, aku bangga banget sih. Ya? Iya, jadi ada di bagian dari film ini. Iya, dan udah melihat juga kan secara full. Angga gimana sama Sheina kan ini untuk dapat proyek ini pada saat statusnya di suami istri. Untuk kalian malah jadi memudahkan atau malah jadi tantangan tersendiri nih dengan peran sebagai proyek in real life udah jadi suami istri? Pastinya gitu. Ya tantangannya tentu ada ya, karena ini pertama kalinya kita jadi kayak main lead bareng gitu ya, dan hampir bisa dibilang mungkin 90% tuh kita scene-nya bareng terus berdua gitu. Nah pas sebelum syuting juga jadi perbincangan kira-kira gimana ya, apakah akan sampai rumah nih kayak permasalahan di lokasi syuting ini gitu, kira-kira akan seperti apa gitu. Tapi sebenarnya kalau saling membantu tuh udah sering banget gitu, bahkan dari saat kita masih pacaran gitu, karena mungkin ya kebetulan kita sama satu pekerjaan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada Sheina yang mungkin lagi persiapan untuk syuting, aku yang bantu, dan itu juga sebaliknya gitu. Jadi pas ini pertama kali untuk bisa akhirnya bareng tuh ada deg-degannya gitu. Tapi pas day one langsung cair aja ya, kayak udah hilang semua gitu ya, rasa kayak khawatir kira-kira akan sulit gak kira-kira untuk bisa bekerja sama bareng sama istri sendiri gitu, karena langsung gampang banget mungkin karena jadi udah satu frekuensi gitu loh, kayak ada satu hal yang udah tanpa harus dijelaskan tuh kita udah nyambung satu sama lain. Terbaru dari Star Vision bekerja sama dengan Kauna Pictures. Sebelumnya kita rilis film Tao The Architecture of Love, dan kali ini kita segera rilis pada tanggal 13 November mendatang film Dopamin. Mungkin menjadi pertanyaan, ini dopamin ini apa sih, ya kan? Jadi dopamin sebetulnya adalah film tentang kita.
apa yang dialami oleh Pak Sutri di sini, yaitu Malik dan Arya, adalah mungkin cerminan banyak sekali Pak Sutri yang sedang survive di dunia yang semakin gila ini. Tapi bagaimana mereka menjalaninya, segala kesulitan itu dengan bahagia, saling mengandalkan. Nah, dopamin mungkin ya itu tadi, pasangan mereka inilah dopaminnya. Kita bisa melihat bagaimana mereka saling mengandalkan, bagaimana mereka harus berusaha untuk bisa selamat dari kesulitan yang sedang mereka hadapi. Saya yakin ini akan menjadi sebuah karya yang berbeda, karya yang baru. Bagaimana tadi trailernya? Seru. Siapa yang berniat untuk tidak mau nonton? Semua mau nonton, Pak. Oh, mau nonton. Mau nonton pastinya. Alhamdulillah. Ya, menurut saya ini adalah film yang penting, yang baru ya, dan saya bersyukur sekali Teddy membawa skrip ini. Cukup panjang kita membahas skrip ini sehingga akhirnya siap dihadirkan untuk kalian, dan yang membuat ini menjadi mungkin juga membuat film ini menjadi sempurna juga menurut saya adalah kita menemukan Malik dan Alia dari Angga dan Senina yang mereka bermain dengan sangat sulit ya, karena mereka harus menjadi suami istri. Oke. Nah, jadi tapi menurut saya mungkin menjadi tantangan tersendiri bagi mereka, dan di sini kita ketemu cast pendukung yang luar biasa, tim yang wow luar biasa banget, ya kan? Sinematografer kami ini mana? Di belakang Bapak. Iya. Keren sekali, semuanya membuat kita berasa bahwa kita berada bersama pasangan muda ini, bersama Malik dan Arya untuk menghadapi segala permasalahan. Ini Bu, kenapa saya duduk di sini? Saya harus melihat ini. Tapi mereka ini emang aslinya di lokasi juga. Gue pikir cuma emang sweet banget ya. Semanis ini ya. Sweet banget Iya. kayak gitu. Aku pulang dulu deh saya gitu. Terus itu gak marah kalau suami lu kerja, lu pulang dulu. Enggak, aku cuma kamu, ntar aku balik lagi. Oh gitu. Karena kan kalau di set kadang ada Asyadira udah pulang duluan, terus Angga masih gitu kan. Terus aku balik lagi sorean, aku belanja gitu. Terus ntar dibalik lagi bawa makanan atau Oke. menyenangkan banget. Karakter lu yang boleh di-spill seperti apa di sini? Oh, belum gue ceritain? Belum, tadi kan baru jadi nyamuknya di sini. Jadi kita ntar ditangkap Tenang, di sini juga jadi teman-teman, enjoy waktunya. Iya. Karakternya yang boleh di-spill itu adalah gue emergency call-nya Malik. Itu dia emergency call. Boleh, Mas, ya? Boleh, mantap itu. Approve kata Mas Teddy, approve. Thank you. Unik ya kalau kita membuat sebuah karya dengan sungguh-sungguh, dengan serius, kok kayaknya industri langsung radarnya itu langsung melihat tentang dopamin ini, sehingga pada waktu filmnya selesai disunting dengan sangat indah oleh Mbak Alin, ya kan, kami udah diminta oleh beberapa festival di dalam negeri dan luar negeri yang ingin mengajak film ini untuk menjadi berkontribusi di festivalnya mereka, dan akhirnya kami membuat preview yang kami udah bisa umumkan adalah Jakarta Film Week, kita ada di closing, dan tentunya akan ada festival-festival yang lain. Cuman kan biasanya kan kalau film festival itu maaf ya, kadang-kadang film festival itu kan kadang-kadang nontonnya menjadi mengerutkan pening ya. Kalau di sini enggak deh, saya jamin. Kalian akan bahagia, kalian akan seru, kalian akan dibawa naik roller coaster, dan kita tunggu nanti. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Chandra. Terima kasih. Siap. Terima kasih sudah datang ke preview trailer ini. Jadi saya cerita sedikit tentang dopamin ya. Sebenarnya ini cerita yang saya udah bikin dari sekitar 5 tahun ya, yang udah saya develop sudah sekitar 5 tahun. Bahkan ini saya buka tutup gitu karena banyak mentoknya gitu ya. Tapi the idea was benar-benar it's a thriller, it's a very dark thriller yang awal-awal draft awalnya ya. Wow, okay.
Saya sempat nawarin juga ke beberapa PH, banyak yang nggak cocok atau apa. Tapi ketika saya duduk bareng sama Pak Parwes, Pak Parwes ngelihat sesuatu di situ yang bukan thriller dia ngeliatnya. Dia ngelihat sebuah human connection, in which sebenarnya kalau semua yang udah pernah ngeliat karya-karya saya, most of my work itu it's all about base-nya tuh human connection, mau tentang keluarga, mau tentang cinta, mau thriller, mau apapun gitu. I think human connection tuh pasti resonate in my work. Dan di skrip yang saya kasih ke Pak Parwes melihat itu gitu. Di situnya bukan dia ngeliat thrillernya, tapi dia ngeliat there's a human connection in the script. Dari situ sama Pak Parwes jadi diskusinya jadi terbuka gitu ya. Kita mulai ngobrol gitu ya dari situ. Dan I think ketika saya nulis skrip itu pun juga why it was so dark atau was tentang pasangan suami istri yang susah, yang berantem yang ini. Probably waktu nulis juga I had a very a pessimistic view terhadap relationship atau ini. Jadi it was very dark gitu ya. Mungkin ya, saya nggak tahu. Cuma ketika ngobrol sama Pak Parwes tuh segitu jatuh cinta banget sama karakter si Malik sama Alyanya, sampai dia bilang this is important karakter ini tadi. Jadi coba look at it again and then see what you can do with it gitu. Akhirnya setelah 5 tahun dan saya mulai nulis lagi deh, saya mulai kembangin lagi. Akhirnya I gave it to Pak Parwes the script and it was sesuai dengan apa yang dibayangkan Pak Parwes gitu. Jadi it was something yang tentang a struggle of love, a struggle of husband and wife, a struggle of being human aja. Dan dibikin se-grounded mungkin, realistic mungkin gitu. Jadi it's something yang akhirnya karakter yang akhirnya saya kembangin di skenario, mau karakternya si Malik maupun Alia itu something yang benar-benar bisa relate ke semua orang yang nonton. It's very human story gitu jadinya. Jadi bukan lagi menjadi thriller yang cikal bakalnya thriller, tapi it became a love story tentang it's about survival dan benar-benar what you would do for love gitu, what a man would do for love sama what a woman would do for love gitu. Itu intinya sih kurang lebih seperti itu. So what we're trying to do di film Dopamin ini, it's a celebration of empathy sama love. Wow, untuk tangan untuk Mas Teddy. Mas sebelum dia maksudnya saya udah ngeliat beberapa karya Angga gitu ya. And I thought it would be interesting kalau Angga tuh di stretch lagi gitu, performance wise tuh diperas lagi, di stretch lagi gitu. And ternyata it worked gitu, maksudnya it worked banget gitu. Jadi kalau Angga tuh memang it was my ini gitu, it was on top of my list gitu of working, be it di film Dopamin atau yang enggak ya, because saya sudah melihat karyanya Angga. Kalau Shenina itu akhirnya berdasarkan diskusi sama Pak Parwes gitu, kita diskusi and then we threw Shenina on the plate gitu. Tapi saya ragu apakah mereka tadi nggak mau kali ya kalau suami bisa kerja bareng atau apa gitu. So there was ragu gitu mau menggabungkan Shenina sama Angga, tapi it turns out it paid off very well gitu. Dan it was sebenarnya itu thanks to Pak Parwes sih, that's his brilliant idea untuk ini sih menyatukan mereka di film ini. Siap, terima kasih Mas Teddy untuk penjelasannya. 30 tahun yang lalu ya Pak Parwes memulai Star Vision, mendirikan Star Vision. Saya pertama kali main sinetron sama Pak Parwes waktu itu. Wow. Jadi it feels like that kembali ke rumah. Gitu. Dan beberapa kali juga saya waktu itu ketemu sama Pak Parwes, bantuin aku ya bikin film, dia bilang gitu. Oke, siap. Terus pas tahu direkturnya Mas Teddy, gue penasaran nih kerja sama Mas Teddy gitu loh. Seru. Waktu itu datang ke kantornya Mas Teddy, pada saat ketemu, ini yang namanya Teddy Surya Atmaja. Iya, yang jadi banyak list aktor-aktor di Indonesia gitu. Orangnya seru banget, dari positive vibe gitu ya, dan selalu menyenangkan berbicara dengan beliau ini, dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir saya bekerja sama. Mudah-mudahan next juga akan ada project-project lain. Mau bikin sinetron, Mas? Kali kedua ya saya dengan Star Vision, dan saya sebagai Gen Z juga. Gen Z banget. Salah satu wishlist kita itu adalah bisa didirect oleh Teddy Surya Atmaja.
Karena saya dari dulu itu selalu gagal. Saya datang casting, nggak jadi. Aduh, kapan nih sama Mas Teddy gitu? Enggak. Iya, sibuk Mas. Ya, karena dari dulu hampir semua orang-orang yang awal-awal di film, saya dari zaman 2003 awal gitu, kesini-sininya kan udah tahu karya-karya beliau ya. Kapan ya saya bisa dengan Mas Teddy gitu. Karena setiap aktor selalu menginginkan pola baru yang datang ke dia gitu, dan Mas Teddy ini benar-benar merombak cara berpikir atau ego-ego para aktor yang selama ini bekerja diberikan kepercayaan kepada oleh sutradaranya. Kalau sama beliau nggak bisa, kita ngomongin manusia bro. Itu yang menurut saya nilai yang nggak terbayarkan lah untuk proses kali ini. Saya benar-benar menemukan sutradara jadinya gitu. Jadi ketemu juga dengan Shenina dan Angga yang ayang. Jadi suasana syuting itu nggak pernah. Itu benar-benar. Saya sebagai genset kan jadi merasa wah emang dunia kita gitu. Insecure ya, jadi insecure. Itu bener-bener happy banget dari proses kita latihan, fighting segala macam itu. Saya melihat ini Pak Sutri yang bener-bener, karena ini mungkin ya Pak ya, saya nggak tahu ya, belum cek data sih. Mungkin ini adalah film pertama di Indonesia yang dimainkan pasangan suami istri baru sebagai main role. Kayaknya sih, ya. Dan ya, jadi nggak salah kalau ini box office ya. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Rindu Ika dan thank you Ika. Kita udah spill dulu dong karakternya dalam satu kalimat. Boleh dalam satu kalimat. Yang lain ditanya masa gue nggak ditanya. Tadi udah mikirin. Karena udah kepikirin dari mic-nya kesana tuh. Apa ya karakter gue ya? Gak usah spill. Tadi berangkat dari sini karakter gue namanya siapa? Untung dateng Alin manggil Pak Naryo. Itu nama peran gua. Banyak kan film ya Pak Parwes ya. Filmnya estafet soalnya Mas Totos. Dalam satu kalimat Mas Totos boleh dijelaskan Pak Naryo datang tiba-tiba. Dan kedemploan karakternya gimana tuh? Karena kayaknya intimidatif sekali tuh. Ya kebetulan memang datangnya tiba-tiba, terus ikut-ikutan. Sebetulnya polos, cuman kan meramaikan ketegangan film itu menarik gitu ya.